Hukum alam itu adil. Siapa yang menyakiti, maka suatu saat akan tersakiti. Drama manis yang kau mainkan akan kalah dengan karma sadis yang sangat menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santoso News, di mana kali ini saya akan membahas tentang penyakitnya Pak Jokowi ini yang semakin hari semakin serius. Kayaknya seluruh badan ya yang digambarkan oleh netizen seperti ini. Seluruh badan kawan ya. Yang menurutnya sih Jokowi ini diduga mengidap penyakit langka sindrom Stephen Johnson. Wow, penyakit apa lagi ini ya? Katanya sih ini serius penyakitnya ini. Dan setelah saya mencari di Google ya, penyakit sindrom Stephen Johnson ini gangguan kulit dan selaput lendir yang langka dan serius ya. Katanya sih, gangguan kulit ini dan selaput lendir. Suatu darurat medis ini sering merupakan reaksi terhadap obat atau infeksi. Gejala seperti flu muncul lebih dulu biasanya katanya. Kemudian diikuti dengan ruam penyakit yang menyebar dan melepuh. Penanganan darurat bertujuan untuk menghilangkan, mendasari, dan kontrol gejala dan komplikasi. Ya menurut penyakitnya sih ya, ada lendir-lendir. Saya kok teringat dengan Mustafa Kemal ya, penyakitnya ya. Kan Mustafa Kemal kan kayak gitu, ruam-ruam gitu ya. Sungguh miris ya kalau memang benar penyakitnya Pak Jokowi ini adalah penyakit ini, sindrom Stephen Johnson. Banyak yang mengatakan bahwa penyakit Pak Jokowi ini adalah penyakit dari karma katanya. Ada juga yang bilang bahwa penyakit ini adalah penyakit yang sering ngibul. Dan juga ada bilang yang penyakit dukun yang sudah habis masa waktunya. Wah, banyak netizen itu berspekulasi seperti ini. Tapi kayaknya benar sih menurut penyakitnya. Dan kali ini Pak Jokowi itu sedang berobat kayaknya. Keluar dan pakai jaket. Pakai jaket kawan ya, pakai jaket dan pakai topi. Kan yang tidak biasa dilakukan seperti itu biasanya. Pakaiannya kan peci biasanya ya. Pakaiannya biasanya peci dan baju putih biasanya. Tapi nggak biasa-biasanya pakai jaket dan jaketnya itu diginikan untuk menutupi. Dan pakai topi pula. Ini kan patut dicurigakan. Dan ada komentator ya yang dari Dayak itu yang berasal dari Nico Delanon Harry. Maaf, mungkin balasan dari suku Dayak karena tanah suku Dayak diserobot untuk IKN. Suku Dayak terkenal dengan jampi-jampi jarak jauh. Wow, benarkah begitu? Jangan berandai-andai Tapi kalau benar ya Pak Jokowi harus minta maaf kepada Pak Jokowi, kepada suku Dayak. Dan aku punya video pembuktian bahwa Pak Jokowi itu garuk-garuk gini-gini, netizen itu berekamnya semua. Ini saya beritahu kepada kalian ya videonya. Ya, garuk-garuk kawannya. Kalau sudah gak mempan garuk-garuknya biasanya dicubit ini. Dan lihat mukanya. Sungguh miris ya, garuk-garuk sampai gini kan. Dan diyakini Pak Jokowi ini seluruh badannya itu terinfeksi semua. Ya yang tahu kan cuma Pak Jokowi dan istrinya biasanya kalau gitu ya. Tapi netizen itu berandai-andai bahwa penyakitnya itu semua itu ada di badannya semua. Semuanya. Kalau penyakit sindrom seperti yang saya katakan tadi. Semua. Jadi menurut saya sih hentikan bohongnya. Karena mungkin ini keseringan bohong mungkin. Keseringan bohong. Terakhir kali kemarin tentang Pak Kasmujo, tetap aja bohong. Kemarin. Ya mungkin semoga tentang Pak Kasmujo itu semoga yang terakhir kali deh bohongnya. Supaya apa? Supaya penyakitnya itu tidak menyebar, tidak tambah parah. Pak Jokowi ini. Jadi saya sarankan jangan suka bohong, Bapak. Mari kita lihat videonya ya, bahwa Pak Jokowi ini sekarang berobat mungkin berobat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Pak Jokowi itu pakai jaket, pakai topi. Kita lihat videonya. Anda bisa lihat ya. Ya kemungkinan bisa jadi ini karena ingin berobat. Ini Pak Jokowi ini. Nah,
Jaket itu menutupi semua. Gak biasanya kok. Gak biasanya pakai gitu. Menutupi semua dan pakai topi juga. Kita beralih ke topik lainnya. Kita simak videonya. Bang Rifai, sederhana saja dulu. Satu kata saja. Sudah pernah atau belum pernah lihat ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM Melihat untuk langsung. Joko Widodo? Saya Sudah lihat? saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Ini kayaknya uang ya. Kalau uang kan ini begitu kan. Dilihat, diraba, diterawang. Mungkin yang diperiksa itu uang, bukan ijazah. Tapi ini kan ijazah, butuh ahli forensik untuk mengenali itu ijazah. Ngomong asli, sok-sokan, langsung ngeklaim. Mari kita lanjut. Ijazah itu data pribadi tidak. Tidak. Gini. Pasal berapa ya? Ayo berapa? Paham nggak? Pasal lagi. Pasal 65. Iya. Tidak masuk. Tidak masuk. Ijazah itu. Dan sudah pura-pura jadi pemijit konyol ini. Memang ya, lepasan ternak-ternak Mulyono yang sekarang itu gak ada yang cerdas. Gak ada yang cerdas sama sekali. Karena apa? Karena mereka-mereka itu cuma, niatnya itu cuma menjilat, bukan karena hati. Ya itulah mereka. Gak pernah serius. Bahkan datanya itu gak sesuai. Ada yang terbaru kan kemarin kan Joshua. Gak serius katanya itu keluar-keluar. Pak Rismon itu lari, gak mau berdebat dengan dia. Ternyata diundang oleh Sentana TV. Gak mau tuh. Oke, kita lanjut kawannya. Dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Gak ada masalah buat saya. Nah, masih kurang apa? Dokter Tifa mengatakan rela dihukum, rela dibui. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, asalkan tunjukkan dan keasliannya harus identik. Rela masuk hukuman. Itulah pengorbanan ketiga orang-orang tersebut, yaitu Dr. Tifa, Rismon, dan Roy Suryo. Tapi sayangnya dari pihak Jokowi itu gak ada yang merespon ingin dikeluarkan, gak ada. Bahkan yang dicek oleh Baris Krim pun yang dicek itu bukan yang asli, yang fotokopian. Mereka mempertahankan semua. Oke, kita lanjut. Undangan resmi Rismon kepada Joshua karena selalu menghindar. Sudah kami undang, tidak mau datang. Sekarang Joshua Sinambela sudah diundang Sentana loh, tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Subagja. Ya. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Mau gratis, ayo. Dia mungkin bisanya nyanyi di obo-obo aja itu. Jadi kalau berani, karena gini lah, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Tetapi ketika ketemu face to face itu masalah mental loh. Masalah mental, ya kan? Saya sudah sering. Ini adalah yang diomongin adalah Joshua siapa ya nama lengkapnya ya? Ya itulah Joshua ya. Katanya Joshua itu keluar dan Pak Rismon itu gak mau katanya ya berdebat dengan Joshua ini. Tiba Pak Rismon sendiri yang menantang Joshua. Tapi sampai sekarang nggak ada klarifikasinya. Dan sampai sekarang juga pun nggak pernah datang. Malahan diundang oleh Sentana TV. Tapi nggak pernah datang beliau. Ada apa? Ya keluar-keluar di media sosial. Inilah, itulah, Rismon inilah, Suryo inilah. Nyata-nyata diundang nggak datang. Ya itulah mereka. Ternak-ternak Mulyono itu nggak ada yang cerdas. Gak ada, lepasan-lepasan ternak Mulyono itu gak ada yang cerdas. Semuanya karena ingin menjilat. Ya begitulah dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat.